Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Admeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang THT, khususnya tuli dan gangguan keseimbangan yang disebabkan oleh telinga. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Admeds mampu mengetahui definisi, pemeriksaan, dan interpretasinya terhadap kondisi tuli, dan mampu mengetahui definisi, manifestasi klinis, pemeriksaan dan interpretasi, tata laksana, dan diagnosis banding terhadap kondisi gangguan keseimbangan yang berasal dari telinga. Nah, topik utama kita hari ini tuh ada 4, yaitu tuli, vertigo, Meniere, dan labirinitis. Nah, kita review sedikit proses mendengar dalam tubuh kita tuh seperti apa sih prosesnya. Jadi pertama-tama bunyi itu akan diinterpretasi gelombang bunyi nih. Masuk, dikumpulkan bunyinya lewat daun telinga supaya terfokuskan masuk ke dalam telinga. Kemudian dia melewati saluran telinga hingga ke gendang telinga. Nah, nanti dari gendang telinga ini dia akan menggetarkan tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, tulang-tulang ini yang nanti melanjutkan getarannya ke bagian rumah siput atau koklea. Dari koklea ini tadi nanti akan berlanjut ke organ korti hingga menuju ke otak untuk diinterpretasi kira-kira bunyi itu adalah suara atau bahasa apa. Nah, ada yang namanya audio nada murni. Jadi, normalnya frekuensinya kurang dari 25. Sedangkan tuli ringan itu 25 sampai 40. Tuli sedang 41 sampai 54, sedang berat 55 sampai 69, tuli berat 70 sampai 89, dan kalau lebih dari sama dengan 90, maka itu kategori tuli yang sangat berat. Nah, tuli itu dibagi menjadi dua, ada tuli konduksi, ada tuli sensori neural. Tuli konduksi ini dia BC-nya normal atau bone conduction-nya normal. Tapi bone conduction-nya lebih dari air conduction atau AC. Nah, gap-nya itu lebih dari sama dengan 10 dan berurutan. Seperti ini. Sedangkan pada tuli sensori neural, dia AC dan BC-nya menurun. AC tadi air conduction ya, BC adalah bone conduction. Tapi dia BC sama dengan AC. Jadi BC-nya tidak lebih dari AC. Dan tidak ada gap. Kayak di gambar di bawah ini. Nah, biasanya tes pendengaran itu menggunakan tes Garputala, yaitu tes Wabah, Rine, Weber, dan juga bisik. Perbedaannya antara normal, tuli konduksi, dan tuli sensori neural bisa dibedakan berdasarkan pemeriksaan yang tadi sudah disebutkan. Kalau normal, dia swabahnya sama dengan pemeriksa, Rine-nya positif, alias AC lebih dari BC, Weber-nya tidak ada, dan pada tes bisik dia mampu mengulangi kata-kata pemeriksa. Pada tuli konduksi, swabahnya biasanya memanjang, Rine-nya negatif alias bone conduction-nya lebih dari air conduction, dan Weber-nya ada lateralisasi ke arah sakit. Pada tes bisik, dia sulit mendengar frekuensi rendah. Kemudian, pada tuli sensori neural, swabahnya memendek, Rine positif, dan Weber-nya lateralisasi ke arah sehat. Pada tes bisik, dia sulit mendengar frekuensi tinggi. Nah, ini ada pemeriksaan Rine. Jadi garputalanya itu digetarkan, kemudian ditaruh di bagian belakang telinga alias di tulang mastoid. Nanti kalau sudah selesai bergetar, pindahkan garputala ke depan telinga. Nah, tanya pasiennya masih mendengar atau tidak. Kemudian ini tes Weber. Setelah garputala digetarkan, garputala ditaruh di tengah kepala alias di bagian vertex. Nanti ditanyakan pada pasien apakah ada lateralisasi. Lateralisasi itu dia condong ke arah mana yang lebih keras, ke arah kanan kah atau ke arah kiri kah? Kalau swabah itu garputala digetarkan kemudian ditaruh di tulang mastoid dari pemeriksa. Nanti kalau sudah tidak mendengar lagi, maka pindahkan garputala ke bagian pasien. Nah, nanti ditanya pasiennya masih mendengar atau tidak. Nanti interpretasinya menjadi swabah memanjang atau swabah memendek. Nah, tuli sensori neural itu bisa disebabkan oleh berbagai macam. Bisa karena prebiakusis, bisa karena sudden hearing loss, drug induced,
trauma, noise induced, dan juga otosklerosis. Nah, prebiakusis itu biasanya dialami oleh lansia. Onsetnya perlahan, tidak mendadak, dan juga bilateral di telinga kanan maupun kiri. Ini salah satu jenis tuli sensori neural dan juga disebut cocktail party deafness. Jadi dia sulit mendengar ketika orang rame, makanya sebutannya cocktail party deafness. Audiometri nada murninya biasanya interpretasinya tuli sensori neural nada tinggi, bilateral dan simetris. Ada penurunan tajam atau sloping pada frekuensi 2000 Hz. Terapinya ya alat bantu dengar atau implan koklea. Kalau otosklerosis bisa terjadi pada lansia ataupun dewasa, onsetnya juga perlahan dan bilateral sama seperti prebiakusis. Tapi dia adalah tuli konduksi atau mix. Dia ada notch 2000 Hz pada bone conduction. Ini disebut juga parakusis wilisi. Dia merasa lebih baik di ruang yang bising, kebalikan dari prebiakusis. Prebiakusis tadi kan sulit mendengar ketika orang rame alias cocktail party deafness. Biasanya ada Schwartz sign atau membran timpaninya kemerahan. Terapinya bisa dilakukan stapedektomi. Nah, selain dari yang kita bahas tadi, tuli sensori neural juga ada karena noise induced. Jadi dia bisa terpajan bising keras dalam jangka waktu yang lama, ada notch 4000 Hz, dan jenis tuli sensori neural, walaupun bisa bilateral dan bisa disertai tinnitus. Kemudian drug induced itu bisa karena antibiotik golongan aminoglikosida atau loop diuretik. Gejalanya bisa disertai tinnitus, vertigo, dan riwayat penggunaan obat pada anamnesis. Lanjut ke sudden hearing loss, biasanya dia idiopatik, mendadak dan unilateral, walaupun bisa bilateral. Nanti gejalanya tuli sensori neural, gejala tinnitus, dan juga vertigo. Biasanya ada kerusakan di koklea. Sedangkan pada trauma biasanya karena suara keras yang mendadak, bisa bersifat konduktif, bisa sensori neural. Oke, kita bahas ke topik bahasan kita yang selanjutnya, yaitu vertigo perifer. Vertigo perifer itu dibagi menjadi Meniere, BPPV, dan labirinitis. Meniere ini idiopatik ya, jadi belum diketahui penyebab aslinya kenapa. Diperkirakan karena penambahan volume endolimfa. Nah, hidrops endolimfa pada koklea, jadi disebabkan hidrops endolimfa pada koklea dan vestibulum. Khasnya adalah dia ada trias, yaitu trias TTV. TTV itu apa? Tuli, tinnitus, dan vertigo. Tulinya jenis yang sensori neural. Pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan tes pendengaran, tes gliserin, dan terapinya obat simptomatik dan obat vasodilator perifer. Diberikan juga diuretik. Kemudian untuk BPPV, biasanya dia ada perasaan berputar saat perubahan posisi. Ini khas nih. Etiologinya bisa karena otolit atau debris pada kupula kanalis semisirkularis. Pemeriksaannya Dix-Hallpike dan terapinya bisa Epley maneuver sama Brandarov. Terakhir adalah labirinitis, dia harus ada riwayat infeksi dan keluhannya pusing berputar dan pendengaran menurun. Ini salah satu contoh manuver Epley dan juga manuver Brandarov. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Laki-laki usia 50 tahun datang dengan keluhan penurunan pendengaran kanan. Pada pemeriksaan Garputala didapatkan hasil swabah kanan memanjang dan Weber lateralisasi ke kiri. Apakah diagnosa pasien? Jawabannya adalah B. Tuli konduksi kanan-kiri. Karena dia hasil swabah kanan memanjang dan Weber lateralisasi ke kiri, sedangkan keluhannya penurunan pendengaran ke sebelah kanan. Maka dari itu, jawabannya adalah B. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.